datang di SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Salam sehat dan semangat, berkah dalam. Perkenalkan, saya Albertin Novianti Ningtyas. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024 dari LPTK Universitas Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Hari ini, Rabu 25 September 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 dengan materi Aku Mengembangkan Diri Bersama Orang Lain dengan model PJPL untuk memenuhi tugas PPL. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pembelajaran saya menjadi lebih baik. Selamat menyaksikan. Berdiri, memberi salam. Selamat pagi, Bu Novi. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sehat, luar biasa, mantap. Baik, Bu Novi akan absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Bu Novi panggil, silakan menjawab. Siap, gitu ya. Nathan, Siap. Rahel, Siap. anak-anak Bu Novi hari ini sehat semua sehingga bisa mengikuti pelajaran agama. Baik, sebelum pelajaran dimulai, minggu yang lalu yang mimpin doa Nathan. Sekarang gilirannya siapa? Gilirannya siapa yang mimpin? Oh, Fania. Silakan Fania maju untuk mimpin doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kudus, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Fania. Oke. Kata? Sudah. Oke. Ya. Bu Novi akan bertanya. Nah, mengingat pelajaran pada minggu yang lalu, kira-kira apa arti dari makhluk sosial? Siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Aku. Ya, Sakti. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain di sekitarnya. Baik, terima kasih. Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain yang ada di sekitarnya. Tepuk tangan untuk Sakti. Lanjut. Materi yang minggu lalu tetap masih diingat. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ini. Aku mengembangkan diri bersama orang lain. Bu Novi akan bertanya lagi. Ya. Apa yang artinya makhluk sosial? Kaitannya dengan lingkungan sosial ada namanya makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Siapa? Saya. Oh iya, Sakti. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan orang lain di sekitarnya. Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain di sekitarnya. Baik, tepuk tangan untuk Sakti. Coba sekarang lihat lagi. Siapa saja yang membantu dalam perkembangan dirimu? Karena kita sebagai makhluk sosial. Siapa yang membantu perkembangan dalam dirimu? Ada yang bisa menjawab? Ya, Fania. Orang tua, keluarga, teman, bapak, ibu guru. Baik, ada orang tua, keluarga, teman, bapak, ibu guru. Terima kasih Fania. Beri tepuk tangan untuk Fania. Nah, anak-anak ya, kalian tadi ya, sudah menjawab apa itu makhluk sosial. Kemudian, siapa saja yang berperan dalam pengembangan diri. Hari ini, ya ini kita akan belajar aku mengembangkan diri bersama orang lain.
tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kalian bisa memahami peran orang lain dalam mengembangkan diri sehingga dapat bersyukur atas kehadiran orang lain sebagai anugerah dalam hidupnya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari tujuan pembelajaran ini bisa kita capai dengan cara nih. Yang pertama, memahami peran orang lain, menjelaskan makna manusia sebagai makhluk pribadi, menjelaskan makna manusia sebagai makhluk sosial, menjelaskan pesan bermakna dalam bacaan kitab suci yang diambil dari Markus, dan yang kelima, menjelaskan pesan bermakna dalam dokumen gereja yaitu yang diambil dari Gaudium et Spes artikel 25. Nah, anak-anak ya, kalian tadi ya. Baik, supaya lebih semangat lagi kita berdiri ya untuk bernyanyi bersama. Masih ingat ini? Belajar Pancasila ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih semangatnya, tepuk tangan kita. Silakan duduk kembali ya, silakan duduk. Baik, kita sudah bersemangat bersama. Sudah panas ya? Belum? Ya nanti lagi. Ya, sekarang kita lanjut. Nah, nih, ya. Bu Novi sudah membagi kalian dalam 3 kelompok, ya. Satu kelompoknya terdiri dari 2 orang, ya. Kelompok pertama Nathan dan Fania. Kelompok 2 Sakti dan Rahel. Kelompok 3 Barung dan Okta. Yuk silahkan bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, kelompok 1 Nathan dan Fania, silahkan bergerak. Kelompok 2 Sakti dan Rahel. Kelompok 3 Barung dan Okta. Oke. Sekarang Bu Novi sudah membagi kalian dalam 3 kelompok tadi ya. Bu Novi akan mengajak kalian untuk melihat tayangan video. Silahkan ya. Silahkan kalian nanti menyimak isi ceritanya apa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, bisa. Masih semangat ya? Masih. Jaga semangatnya mulai dari awal hingga akhir nanti. Silahkan disimak. 我想要一只擦鞋箱。你要擦鞋箱干嘛？那一只擦鞋箱要多少钱？ 100元。太贵。不贵，我已经去过批发市场4次了。标志用的箱子、罩子、清洁油、软毛刷，还有11种甜油，没有100元是达不到我的要求的。你还要支付我1块钱的利息，要不要？好。我现在读6年级，每个星期要上3节课，其余几天要放牛、放羊，回到母亲工地。 Baik, dari video yang sudah kalian lihat tadi ya, Bu Novi akan mengajak kalian untuk mencermati. Dari video tersebut kira-kira menceritakan tentang apa tadi? Siapa yang mau menjawab? Ya, Fania? Kisah seorang anak semir yang dibantu dengan paman. Lalu anak semirnya itu balas budi dengan pamannya. Oke, baik. Terima kasih untuk Fania, tepuk tangan. Kita, ya. Bagaimana reaksi orang-orang tadi yang menggunakan jasa semir sepatu anak tersebut? Siapa? Saya belum. Baik, Barung silakan. Banyak yang menolak karena mahal. Banyak yang menolak karena mahal. Tepuk tangan untuk
anak semester 1 tadi, kita akan belajar dari bacaan kitab suci Markus 3 ayat 31 sampai 35. Kita akan mencoba melihat bersama-sama ya. Pada materi kali ini tentang aku mengembangkan diri bersama orang lain, kita akan belajar bersama-sama untuk mendalami dari bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Silakan dilihat dan didengarkan ya anak-anak. Lalu datanglah. Nah, tadi kita sudah melihat dari sumber bacaan kitab suci. Kita akan mencoba mendalami. Menurut Yesus, siapakah ibu dan saudara-saudaranya tadi? Menurut Nathan? Yesus, ibu dan saudara-saudaranya baik laki-laki maupun perempuan adalah mereka yang melakukan kehendak Allah dan bukan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Nathan. Lalu berikutnya apa yang harus kita lakukan supaya kita layak disebut sebagai saudara-saudara Yesus? Bagaimana cara kita? Saya, Ya, Sakti. kita harus melakukan yang dikehendaki Allah. Contohnya dengan cara Contohnya dengan cara melakukan firman yang diberikan. Oke, melakukan firman-Nya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, tadi dari bacaan Injil Markus 3 ayat 31 sampai 35 dikatakan siapa saudara kita itu? Bukan hanya saudara kandung, tetapi mereka laki-laki, mereka perempuan yang melakukan tindakan sesuai dengan kehendak Allah. Contohnya siapa? Teman kita, ya. Kemudian bapak ibu guru, dokter, orang lain yang kita jumpai. Nah, supaya kita layak dan disebut sebagai saudara Yesus, bagaimana sikap kita? Tadi yang dikatakan oleh Sakti, kita harus melaksanakan perintah sesuai dengan ajaran firman Tuhan, yaitu melakukan tindakan kasih, ya, melakukan tindakan kasih. Nah, semuanya berdiri. Ibu. Nah, kalau Bu Nomi bilang tepuk semuanya berarti Oke, sambil apa ini? Ekspresi. Oke. Tepuk hahihu. Tepuk semuanya. Senang. Silakan duduk kembali. Kurang semangat? Perlu lagi semangat? Oke, sekarang Bu Novi ajak lagi untuk tepuk lagi. Tepuk P5. Masih ingat? Ingat. Berdiri. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, yes, Hebat, luar biasa, mantap. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, ya, tujuannya kita akan membuat sebuah proyek, ya. Tapi kita kali ini akan melihat dulu bagaimana kita membuat proyek tersebut. Dan kita akan membuat sebuah kartu ucapan yang di dalamnya berisi puisi. Tetapi kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya. Silakan disimak. Teman-teman, simak videonya sampai selesai ya. Alat dan bahan yang digunakan bisa ada di sini. Langkah pertama, sediakan kertas papan astronomi dengan ukuran 15. Ya, tadi sudah melihat tutorial kan ya. Sekarang ya, Bu Novi akan bagikan
LKPD yang akan kalian susun nanti dalam kelompok terkait pelaksanaan proyek yang akan kalian susun. Novi akan bagikan terlebih dahulu. Lihat di halaman yang kedua. Di situ ada rencana kegiatan pembuatan proyek. Kemudian ada jadwal pembuatan proyek dan juga aksi nyata ya. Jadi yang pertama rencana kegiatan, kemudian yang kedua jadwal pembuatan proyek, dan yang ketiga aksi nyata. Silakan ya, karena proyek kita nanti akan endingnya akan membuat kartu ucapan sebagai bentuk ucapan syukur yang isinya adalah puisi yang nantinya akan kalian berikan ya, kepada entah itu guru, entah itu orang tua atau teman kalian. Tentunya dalam membuat proyek ini ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan ya. Jadi LKPD yang sudah Bu Novi beri tadi itu adalah tuntunan dalam menyusun sebuah kegiatan proyek. Diskusikan dengan temanmu ya. Kalian diskusikan dengan temanmu tadi bahan-bahannya apa saja yang sudah ada di tayangan, bisa dituliskan lagi di lembar yang sudah Ibu sediakan, yang sudah diberikan ke kalian ya. Silahkan itu didiskusikan mulai dari tahap perencanaan, kemudian jadwal ya. Coba kalian lihat yang bagian jadwal, yang jadwal pembuatan proyek ini ya, Bu Novi beri waktu ya. Silahkan kalian maksudnya per hari. Hari ini kalian mau buat apa terlebih dahulu, kemudian hari berikutnya buat apa ya. Kemudian waktunya kapan, keterangannya misalkan saja ya. Melakukan diskusi, membahas tentang bahan dan alat yang perlu disiapkan, misalnya seperti itu. Kemudian yang bagian aksi nyata ya, yang bagian aksi nyata ini adalah aksi nyata kalian yang perlu kalian lakukan. Tuliskan aksi nyata apa yang dapat kalian temukan dari sumber bahan kita di kampus ya. Paham anak-anak? Paham. Silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompokmu. Hari ini, ini kita akan mengerjakan proyek yang sudah kalian susun bersama teman kelompokmu ya, dalam bentuk membuat kartu ucapan syukur. Silahkan kalian praktekkan dengan kelompokmu, buatlah kartu
Baik, anak-anak, hasilnya sudah jadi ya. Kartu ucapannya ya. Sudah? Sudah. Sekarang saatnya presentasi. Novi minta kelompoknya Rahel. Silakan untuk presentasi ke depan hasil karyanya. Dan ditunjukkan ke temannya ya. Hasilnya seperti ini. Bantu ucapan ini ditujukan untuk sahabatku, kau yang selalu bersamaku, selalu menjagaku, selalu menerimaku, selalu membelaku. Tanda menghiasi hari-hari kita, kebersamaan selalu menyertai kita. Sedih, senang. Baik, sekarang gilirannya Sakti ya. Sakti coba ditunjukkan bentuk kartu ucapanmu, ditunjukkan ke teman-temanmu. Bentuknya seperti apa? Ya, bentuknya seperti apa ditunjukkan ke teman-temanmu. Punyanya Rahel silakan ditunjukkan. Ya, ini hasil kelompok mereka ya. Mereka berkarya, berinovasi. Puisinya ditunjukkan untuk siapa itu tadi? Untuk sahabat. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Rahel. Silakan duduk. Kemudian kelompoknya Okta. Ya, silahkan dipresentasikan kelompoknya Okta. Bentuk kartunya seperti apa ditunjukkan ke teman-teman bentuk kartunya. Oke, sudah kelihatan dari depan. Oke, baru. Oke, silahkan Okta dibacakan puisinya untuk siapa itu? Kartu ucapan ini dituju untuk diriku. Ketika cahaya pertama, ketika tetes embun pada besar, harap diramu. Leburkan ilmu dalam benakku dulu. Kasih sayang, ketulusan kelembutanmu, tanpa pamrih, kau membimbingku. Dari tak tahu apa-apa kini aku hadirkan segalanya. Duluku, padamu aku berdiri, padamu aku melindungi. Oke, terima kasih kelompoknya Rahel. Kelompoknya Rahel, kelompoknya siapa tadi? Ternyata kalian tidak ngantuk ya. Kalian memperhatikan kalau ini bukan kelompoknya Rahel, tapi kelompoknya Okta. Terima kasih Okta. Silakan duduk dan baru duduk kembali. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Tadi kelompokku sudah maju ya. 3 kelompok sudah maju. Sekarang gunanya akan menanggapi ya, dengan meminta bantuan dari kalian. Silakan kalian menanggapi. Tadi kelompoknya Sakti, dari kelompoknya Sakti, siapa yang mau menanggapi perwakilan? Ya, Ania. Kelompoknya Sakti sudah bagus dan kreatif. Baik, terima kasih kelompoknya Sakti sudah bagus dan kreatif. Kemudian kelompoknya Rahel dan Baru, siapa yang mau menanggapi? Oh, Rahel lagi ya. Siapa kelompoknya siapa? Okta. Ternyata kalian tidak ngantuk ya. Ternyata kelompoknya Okta dan Baru. Siapa yang mau menanggapi? Iya, kalau ini baru Rahel, bener ini Rahel. Ayo menanggapi kelompoknya Okta. Ayo. Kelompoknya Okta sudah bagus dan kreatif. Baik, kelompoknya Okta sudah bagus dan kreatif. Tepuk tangan. Terima kasih tanggapannya. Kalian sudah menanggapi kelompok yang sudah maju. Nah, sekarang ya, mari kita bersama-sama menyimpulkan ya dari proyek kita hari ini ya. Kira-kira dari materi aku mengembangkan diri bersama orang lain, kita bisa mengambil kesimpulan apa? Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Saya, Ya, Sakti. kehidupan manusia yang tidak dapat terlepas dengan sebagai makhluk sosial, sehingga saling tergantungan dan saling membutuhkan. Oke, baik. Betul sekali ya. Kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain dan saling ketergantungan satu dengan yang lain. Maka dari itu kita disebut sebagai makhluk sosial. Jadi selain makhluk individu, kita juga disebut sebagai makhluk
sosial. Ya. Di mana sebagai makhluk sosial dalam moderasi beragama, ya, makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain. Maka kita, ya, yang disebut sebagai saudara-saudara Yesus harus mau melakukan tindakan aksi nyata, yaitu dengan cara apa? Menghormati orang lain yang berbeda agama, ya. Hidup rukun dan saling tolong menolong. Itu. Kemudian, ya, selain itu, nah, dari dokumen Gereja Gaudium et Spes artikel 25, di sini dikatakan bahwa setiap manusia itu harus ada antara keterkaitan satu dengan yang lain, ya. Seperti halnya Yesus tadi, ya. Seperti halnya Yesus yang tumbuh berkembang karena bantuan dari orang lain pula. Sekarang, ya, dari materi ini, apakah kalian sudah paham? Paham. Sekarang Novi akan memberikan post-test. Silakan post-test ini nanti dikerjakan secara mandiri. Bu Novi beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Silakan Bu Novi minta tolong Oka untuk membagikan post-testnya ke teman-temanmu, dibagi satu-satu. Ketika kalian sudah mendapatkan, silakan dikerjakan secara mandiri. Baik, waktu habis, sudah 15 menit. Silakan Okta mengambil lembar jawaban punya temannya, kemudian dikumpulkan ke Bu Novi. Yuk. Apapun hasilnya. Nah, anak-anak, Bu Novi sudah koreksi hasil pekerjaan kalian, ya. Kalian sudah mengerjakan 15 soal. Dari hasil post-test pertemuan ini, ternyata semuanya tidak ada yang remedial. Jadi kira-kira bagus semua itu anak Novi ini, ya. Sekarang kita akan lanjut ke refleksi. Minta tolong Nathan dibagikan ke temannya. Dibagikan satu-satu, ya. Ya, tadi hasilnya tidak ada yang remedi, semuanya lolos. Maka Bu Novi akan memberikan tugas pengayaan. Silakan nanti, ya, dari hasil visi yang sudah kalian buat, ya, silakan itu didoakan, ya, didoakan tugasnya itu. Jadi kamu mendoakan orang yang sudah kamu tuliskan dalam puisi ya. Sekarang kita berdiri sebelum doa penutup. Kita menyanyikan satu buah lagu. Semangat! Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari.
doa penutup. Silakan Sakti untuk memimpin doa penutup. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Sakti. Silakan duduk kembali. Memberi salam. Selamat siang, Bu Novi. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih, Bu Novi. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran hari ini. Tetap jaga